Shalom, saudara dan saudariku dan teman-temanku dimanapun kita semuanya berada. Senang sekali saya Ingvi Rizky Ramadan, seorang yang disebut Murtadin karena sudah mengenal Tuhan Yesus dari kepercayaan saya yang lalu. Nah, saya berada di kota Surabaya. Tentu saja saya menyapa teman-teman dalam keadaan bersuka cita senantiasa. Dan minta maaf ya teman-teman, ini Oke, sini. Nah, ini adalah Lydia. Adalah anak adopsi saya, anak saya yang sudah berusia 10 bulan saat ini. Shalom teman-teman. Ya, jadi Lydia ini tidak mau ditinggal ya, saya kan baru pulang kerja. Terus dia ini kepingin gangguin mamanya. Nanti saya berdoa Lydia juga bisa melayani Tuhan untuk mengabarkan firman Tuhan ya. Dan kali ini sebentar ya teman-teman ya, sebentar ya. Dan daripada kita berlama-lama dengan Lydia yang rewel, kali ini saya kembali hadir bersama Ibu Ratna. Buat teman-teman yang masih ingat kesaksian Bu Ratna yang kemarin, kan Bu Ratna telah menolong orang melahirkan ya. Bu Ratna menolong orang melahirkan dan ternyata 20 tahun yang lalu. Nah, sekarang Bu Ratna mau kesaksian apa nih? Yuk kita simak dan kita sapa saja. Di sini Bu Ratna. Shalom Bu Ratna. Salam. Apa kabar Bu Ratna? Baik, Mbak Ingvi yang cantik. Bu Ratna juga cantik. Oh ya, tadi ada yang memberkati Bu Ratna Puji dari Tuhan. sahabat YouTube yang menonton kesaksian Bu Ratna. Nah, terima kasih, saya juga tidak tahu namanya karena bapak tersebut tidak ingin diketahui namanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Nanti berkatnya akan saya salurkan. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Iya, jadi mari kita saksikan saja, kita dengarkan saja kesaksian dari Bu Ratna. Saya juga nggak tahu seperti apa kesaksiannya. Bu Ratna, waktu dan tempat saya persilakan. Dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami bertemu lagi dengan Mbak Ingvi yang cantik ini untuk bersaksi memuliakan kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, saya harus omongin Tuhan, apa yang saya alami Tuhan. Pada tahun 2021, ada tetangga kos, 2021 itu kan pandemi ya, semuanya serba susah cari uang, perusahaan tutup, apa-apa tutup. Terus ada anak di samping kos-kosan saya, itu ini duduk termenung begini. Terus saya panggil, saya kan terbiasa di luar Jawa, saya panggil, nyong, mari sini, ada apa kamu kok begini? Begini itu sonde boleh, tidak boleh. Orang itu pagi-pagi sonde boleh begini. Terus ini nyong bilang begini, Ibu, saya kepingin ini minum kopi susu, tapi tidak ada uang. Terus saya bilang gini, oke, saya ada kopi susu. Saya kasih kopi susu. Kamu duduk diam-diam di situ, saya bikinkan ya. Setelah saya bikinkan kopi susu, terus saya tanya, Nyong, asli mana? Sulawesi. Agamanya apa? Muslim. Dari mana? Sulawesi Tenggara, Kendari. Kendari dia bilang. Usianya berapa?
25 tahun. Kalau 25 tahun, seusia anak saya yang pertama. Jadi saya anggap Nyong ini anak saya sendiri. Jangan pikirkan soal minum. Terus habis itu saya tanya, kos-kosannya di sebelah mana? Itu loh Ibu, yang sebelah itu loh Ibu, sungai-sungai itu Ibu, yang dekat tempat Ibu tinggal itu, kos itu. Terus saya kan tidak mengerti, soalnya saya orangnya cuek ya, kiri kanan itu saya orangnya cuek. Pokoknya kalau saya kos ya kos gitu, nggak pernah tengok kanan, tengok kiri, itu saya nggak pernah. Pokoknya keluar masuk ya masuk rumah. Setelah itu, begitu saya kasih kopi susu, terus diem-diem saya gini, saya ada berkat ini dari hasil memijat. Ada 50.000. Tuhan, 50.000 ini mau tak belikan beras untuk kebutuhan saya, Tuhan, untuk beli beras, minyak, sama mie. Tapi bagaimana? Nyong tadi itu bilang kopi susu aja dia tidak bisa beli. Bagaimana Tuhan? Akhirnya uang 50.000 tadi itu saya bawa ke Indomaret. Saya belikan mie gelas, roti, aqua, terus sama mie yang instan itu. Pokoknya 50.000 itu tak semuakan. Saya lapar enggak apa-apa. Yang penting anak itu jangan sampai kelaparan. Karena saya sudah bisa mengalami. Dulu waktu saya merantau di luar Jawa, saya juga pernah merasakan nggak bisa makan. Terus saya antarkan ke kos-kosannya dia. Dia kan kasih alamat, sebelah itu loh Ibu, kos-kosan saya Ibu. Gini aja, aku nggak usah datang ke kos-kosanmu. Kamu di pintuku ya, tak gini. Terus dia datang, terus pura-pura ini tak kasih minum. Kalau orang tanya bilang 3.000 kopi susu ini beli supaya nggak enak sama tetangga kiri kanan. Nyong yang beli air panasnya dari saya gitu. Kan nggak enak saya. Terus habis itu Nyong tadi bilang gini, Ibu makasih banyak. Terus saya lihat, Nyong kok raut mukanya seperti ada masalah. Ada masalah apa? Saya anggap aja sebagai ibumu. Kamu curhat sama saya. Kamu curhat sama saya. Anggap saya ini ibumu. Karena saya sudah pernah merantau. Terus Nyong tadi dengan menitikkan air mata, dia begini, jangan menangis, cerita, supaya apa keluhan yang ada di hati itu plong, kalau kita curhatkan itu plong. Dia cerita, Ibu, saya tidak bisa bayar kos Ibu, sama ibu kos saya disuruh pergi Ibu, saya tidak bisa bayar kos. Kerjaan saya juga diberhentikan, masalahnya pandemi COVID-19 2021 itu tutup perusahaan Ibu. Saya tidak ada pemasukan. Terus untuk makan bagaimana? Saya sendiri juga bingung Ibu. Untuk beli kopi susu aja saya nggak bisa, apalagi saya makan, apalagi saya kos. Terus saya menyahut begini, maukah kamu kos gabung dengan anak laki-laki saya, tapi tempatnya jauh dari sini. Anak laki-laki saya ada kerja jauh di luar kota, di desa.
pelosok sekali dari sini. Kalau kamu mau bersedia, tak antar ke rumah dia, ke kos-kosannya dia. Terus saya minta nomor HP-nya. Ini namanya siapa? Fandi. Terus habis itu, iya Ibu, terima kasih. Beritanya gimana Ibu? Ya 10 menit kamu datang lagi ke sini ya. Saya tak menghubungi anak saya, bersedia tidak? Terus saya menghubungi anak saya. Saya ini kan orangnya SMS ya. Bisanya itu SMS, WA, ya pokoknya setengah jadul lah. Terus saya bilang, Christopher itu nama anak saya. Kamu kan kos sendiri di situ, Nak. Kalau Mama menumpang temennya Mama punya anak laki-laki seusia kamu, nanti kamu hidup berdua dengan dia bagaimana? Terus saya baca WA-nya itu, SMS-nya itu, anak saya menyahut, Mak, saya ini tidak kerja, perusahaan juga tutup. Masalahnya apa? COVID, Ma. 19, saya susah makan. Saya ini jarang makan, Mama. Kalau ditambahi lagi, dititipi Mama, anaknya, temannya Mama menumpang, nanti kita kasih makan apa? Terus saya bilang, jangan khawatir, Nak. Tuhan pasti kasih rezeki. Burung pipit aja dipelihara Tuhan. Jangan takut, Nak. Nanti Mama bantu untuk menyuplai makanan itu. Bukankah hidup ini lebih penting dari makanan? Terus anak saya tidak menyahut. Lama saya sendiri galau. Kok tidak dibalas-balas? Saya ini gelisah. Akhirnya saya WA lagi. Christopher, supaya anak saya ini luluh hatinya, saya puji dia. Christopher yang ganteng, bagaimana pendapatmu? Maukah anaknya teman Mama ini, padahal ini bukan anaknya teman saya, ini tetangga kos, agak jauh gitu, tak aku, supaya apa? Hatinya anak saya luluh. Terus tinggal kos dengan kamu, bagaimana? Sementara sambil cari kerjaan, ini COVID, Nak, semuanya tutup. Terus, tapi makannya, Mak, ulang-ulang kamu jangan bilang makan. Tuhan itu Maha Kasih, Nak. Sudahlah, yang penting jawab dulu, iya apa enggak. Terus anak saya menyahut, oke lah, Mak, bawa ke sini anaknya. Setelah itu, Fandi tadi itu tak ajak ke kos-kosannya anak saya di luar kota yang di desa pelosok, karena murah ya kos-kosannya. Saya bilang sama Fandi, kos-kosannya anak saya ini di kampung, pelosok sekali, jauh dari sini, dan itu murah. Kamu nanti nggak usah kos, kamu tidur aja di situ, makan tidur di situ sambil cari pekerjaan. Siapa tahu kamu dapat rezeki di kos-kosan anak saya. Terus Fandi tadi bilang, iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Saya kemas-kemas dulu ini koper. Iya cepat, supaya jangan lama-lama. Besok pagi saya antarkan ini anak ini ke kos-kosannya anak saya. Setelah saya antarkan ke kos-kosannya anak saya kenalkan dengan anak saya, Christopher yang ganteng. Ini anaknya temannya Mama, padahal bukan siapa-siapa. Terus, mana Ma, ini kenalkan, biarin dia kos jadi satu dengan kamu ya, Nak. Iya, Ma. Terus, oke, kalau gitu, Mama langsung pulang. Masalahnya apa? Mama masih punya aktivitas yang
Mama harus lakukan di kota. Terus anak saya bilang, iya, iya Mak, Mama hati-hati, iya. Setelah itu, Fandi tadi ini bilang gini, Ibu, terima kasih banyak Ibu. Saya sudah nggak mikir kos lagi Ibu. Nanti makannya saya harus bayar berapa? Tidak usah bayar. Kos gratis, makan gratis. Yang penting kamu diam dulu di kos-kosan anak saya ini. Masalahnya apa? Yang bayar kos-kosannya ini anak saya sudah. Biarpun anak saya makan ayam, makan tempe, makan tahu, apa tidak makan, ya kamu ikuti dia. Kalau dia kenyang, kamu juga kenyang. Kalau anak saya lapar, kamu ya lapar. Pokoknya hidup berdua. Sementara ini masalahnya apa? Bukan kita sendiri yang susah dalam keadaan COVID begini. Terus, iya Ibu, terima kasih. Setelah itu saya pulang. Terus ini lucu juga ya. Besoknya gitu saya dapat berkat dari mijat lulur, saya dapat uang, saya beli beras, beli mie, dan lain-lain kebutuhan itu. Saya kembali ke kosannya anak saya. Christopher, ini beras. Kamu makan berdua dengan si Fandi, lauk apa adanya ya Nak ya. Kalau tidak ada ayam, tempe, tahu, apa-apa, pakai garam pun tidak apa-apa, Nak. Terus anak saya menyahut, Ma, pakai ini sayur aja, petik-petik yang Mama tanam di pot itu aja, ditumis, Ma. Itu kan bisa untuk lauk, Ma. Ya terserah kamu pokoknya. Yang penting ini ada mie instan, sama beras. Terus Mama nggak bisa lama-lama. Iya. Habis itu saya pulang langsung. Begitu pulang di kos, saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong campur tangan Tuhan. Anak perantauan ini tidak bisa bayar kos Tuhan, tidak bisa makan. Sementara saya tampung. Dan waktu sudah berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Sudah 4 bulan Tuhan. Bagaimana Tuhan? Saya sudah menghubungi kawan-kawan saya untuk mencarikan pekerjaan. Supaya anak yang ini tadi itu bisa bekerja. Terus masalahnya apa? Anak saya sendiri perusahaannya tutup. Itu aja makanan saya yang nyuplai. Terus saya kan beli nasi pecel. Harganya 7.000. Terus saya bilang, Ibu, saya beli nasi pecel, Ibu, tapi tidak usah lauk. Kalau pakai lauk kan mahal. Beli nasi pecel 2 piring. Iya. Saya bawa lagi ke kos-kosannya anak saya. 1 untuk si Nyong ini, 1-nya untuk anak saya. Terus anak saya tanya, Ma kok tidak ada lauknya? Sudah, makan aja. Yang penting kenyang. Terus habis itu Tuhan kasih rezeki, tiba-tiba HP saya bunyi. Kawan saya ini yang tak hubungi untuk mencari pekerjaan. Saya kan nyarikan selama saya tampung 4 bulan itu, kawan saya ini menghubungi saya. Mbak, oke lah, anaknya yang kos sama anaknya Mbak tadi itu, kalau bukan anaknya Ibu Ratna, saya nggak mau terima Mbak. Berhubung Mbak Ratna yang meminta, akhirnya saya terima ini bekerja, ikut anak saya. Tapi jauh,
Iya, tidak apa-apa, yang penting bekerja. Akhirnya saya bilang sama ini, Nyong, Nyong, kamu maukah bekerja? Kamu ketemu dulu sama orangnya. Terus, mari saya ajak. Terus Nyong tadi tak ketemukan dengan anak ini, teman saya ini. Begitu omong-omong, apa yang diomongin kan saya nggak ikut campur. Yang penting ada pekerjaan, bisa untuk melanjutkan hidup. Setelah itu, besok pagi anak ini, Nyong ini kemas-kemas ini koper, pamit sama saya. Pamit sama saya, kamu mau kemana, Tak Din? Kamu mau kemana? Ibu, saya dapat pekerjaan, Ibu. Tapi bayarannya cuma sedikit, Ibu. Terus lakukan, tidak apa-apa. Cuma bertahan hanya satu hari. Setelah 1 hari, dia kembali lagi ke kos-kosan saya. Iya, tidak apa-apa, kamu kembali ke kos-kosan saya, Nak. Kembali. Terus dapat kerjaan lagi. Kawan saya lagi bilang gini, Mbak, maaf, yang dibawa Mbak tidak kerasan ikut saya. Mungkin gajinya sedikit, Mbak. Iya, tidak apa-apa, tak giniin. Terus dapat pekerjaan lagi. Ya, puji Tuhan. Sekarang anaknya setelah 4 bulan saya tampung di tempat saya 2021 kemarin itu, dia diberangkatkan bekerja di Kalimantan. Terus dia menangis. Ibu, terima kasih. Saya bilang, iya, saya tidak bisa membalas kebaikan Ibu Ratna. Saya bilang, Nak, kamu tak anggap anak saya sendiri. Kamu nggak usah berterima kasih sama saya. Berterima kasihlah sama Tuhan Yesus, Nak. Masalahnya apa? Tuhan Yesus yang kasih jalan. Saya hanya perantara mencarikan pekerjaan. Baik-baik bekerja di sana ya, Nak ya. Jaga nama baik saya. Ya, puji Tuhan, anaknya itu sudah diberangkatkan ke Kalimantan dan bekerja di sana. Setelah itu, supaya saya tidak ada embel-embel kepingin dapat fee, tak apa, tak hapus nomornya itu, nomornya yang saya tolong. Yang penting anak ini sudah diberangkatkan kerja di teman saya. Terus habis itu ya sudah, terus sudah nggak ada hubungannya sama sekali, dia sudah bekerja. Ya itu Mbak Ingvi, kesaksian saya. Puji Tuhan ya. Jadi, aduh terima kasih. Saya pikir masih ada lanjutannya. Jadi sekarang udah nggak tahu lagi di mana anaknya. Ada di Kalimantan. Oh, tapi nggak tahu, nggak pernah kontak. Enggak, saya enggak mau kontak-kontak. Takutnya apa? Nanti dipikirnya kalau dia dapat gaji, saya minta komisi gitu loh. Padahal saya nggak minta. Sengaja itu nomornya saya hapus. Saya nggak mau menghubungi. Yang penting dia dapat pekerjaan dan anak ini bisa menyelesaikan dia punya kehidupan berikutnya. Iya, amin. Puji Tuhan. Ya. Saya pikir, itu. Tapi ini enggak 20 tahun ya, enggak udah. Bukan 2021. Iya. Terima kasih. Iya. Itu kesaksian singkat saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih buat Bu Ratna yang sudah menyaksikan kebaikan Tuhan. Ternyata menjadi perantara untuk kehidupan seseorang ya, karena sama-sama pernah merantau juga ya, puji Tuhan. Itu sama kayak bagaimana tahun depan kan banyak yang bilang bahwa kita akan mengalami resesi ya Bu Ratna ya.
Itu membuat banyak orang juga teman-teman saya itu sampai sakit memikirkannya, sampai juga ada yang mau kehilangan pekerjaan ya Bu Ratna, kemudian ada juga yang sampai stres, juga ada yang belum apa-apa sudah merasakan khawatir duluan gitu. Tapi kan tadi Bu Ratna sudah menjawab tentang kekhawatiran, yaitu apa? Burung pipit saja dipeliharakan oleh Tuhan, apalagi kita anak-anaknya ya, biar pandemi, biar resesi, biar krisis ekonomi, Ya, kita tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Sampai sekarang kita dapat dipertahankan oleh Tuhan, itu kan bukti dari kuasa Tuhan. Ya, kita mesti, kita sama-sama nggak pernah sekolah minggu ya Bu Ratna ya, karena kita berdua adalah dua murtadin ya. Kita nggak pernah sekolah minggu, dulu saya ngaji. Tapi saya pernah dengar lagunya anak saya sekolah minggu, yang seperti dari statement Bu Ratna tadi, yaitu apa? Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Baiklah, terima kasih Bu Ratna. Jangan pernah khawatir tentang resesi, tentang pandemi, tentang krisis ekonomi. Semuanya itu diizinkan Tuhan terjadi, tetapi kita pasti akan dipertahankan. Siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Dan siapa saja yang berharap kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. amin. Amin. Terima kasih buat waktunya untuk bersaksi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton akun Kesaksian Rohani ini. Saya Ingvi dan Bu Ratna, murtadin asal Surabaya, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Salam.